Pemirsa, bidang pertanian yang di masa lalu menjadi leading sektor diprediksi kini kian terancam eksistensinya. Jika demikian realitanya dipastikan karakteristik masyarakat Bali Hindu berbasis sosio-agraris religius akan terdampak secara signifikan dan simultan. Hampir semua aspek kehidupan sosial memiliki relasi dengan bidang agraris atau pertanian dan unsur religius atau keagamaan yang terekspresi melalui aktivitas ritual atau yadnya. I Gusti Ketut Widana, dosen Unhi Denpasar berpendapat setidaknya ada beberapa penyebab kehidupan agraris dengan sosok petani sebagai pelaku utama kian ditinggalkan, di antaranya penghasilan relatif sedikit hingga tak mampu bangkit menopang biaya hidup yang kian menjepit. Dianggap sebagai profesi tidak bergengsi, berkubang dalam lumpur atau kotor, terhimpit pembangunan infrastruktur, keberlangsungan pasokan air kian menipis. Tak dapat dibayangkan bagaimana jika lahan pertanian yang adalah tanah ide Betara Sri sebagai dewi kesuburan atau kesejahteraan kian menjepit dan perlahan terjepit. Lalu para petani semakin enggan turun ke sawah lantaran hasil produksinya tak mampu membiayai kebutuhan dasar hidup. Apalagi hendak mengangkat harkat dan derajat perekonomian keluarga makin jauh dari harapan. Sementara kebutuhan hidup standar saat ini dengan beragam tuntutan lainnya terus saja meningkat. Di lain pihak, pemerintah juga belum sepenuhnya berada pada posisi pembelaan dan pemulihan terhadap profesi petani. Kalaupun ada, masih sebatas lip service dengan membuai asa lewat pujian bahwa petani itu profesi mulia dan luhur sejak zaman leluhur, meski faktanya kian terancam lebur lanjut terkubur. Bisa dibayangkan jika corak kehidupan agraris ditinggalkan, bisa jadi berakibat pada kian menurunnya daya dukung pertanian terhadap aktivitas religius umat Hindu yang dalam prakteknya nyaris tiada hari tanpa ritual yadnya, lengkap dengan beraneka rupa, bentuk dan jenis kebutuhan material. Jika sampai terjadi penurunan daya dukung produksi pertanian, tak ayal akan berimbas pada terhambatnya pemenuhan kebutuhan material ritual yadnya. Sejauh ini memang ada solusi yang sudah berjalan, diantaranya dengan terus berharap lancarnya pasokan dari luar Bali. Selain mulai mencari pengganti seperti janur diganti ibung atau daun lontar, ada juga cara lebih praktis dan ekonomis dengan memperkecil ukuran piranti upakara bebanten. Bahkan ada juga yang mulai mengurangi frekuensi haturan persembahan. Hari suci seperti Galungan, Kuningan, Nyepi termasuk Saraswati, Pagarwesi, Siwaratri, dan juga Piodalan serta upacara pancayadnya lainnya dapat mengambil tingkatan upakara bebanten sesuai kemampuan sakesidan atau mengambil tingkatan kanista atau alit. Ternyata masuk akal bahwa ketika dunia pertanian atau agraris tidak lagi mampu membiayai hidup sang petani sebagai pelaku utama, akan sangat berimbas pada redupnya intensitas dan kuantitas aktivitas ritual yadnya yang memang tak pernah lepas dari kebutuhan pasokan produksi lahan pertanian dengan berbagai macam unsur materialnya. KMB Bali Post melaporkan.